Shalom. Bertemu kembali dengan program Suluh Kristiani bersama para penyuluh agama Kristen di Kabupaten Klaten. Sahabat Suluh Kristiani dimanapun Anda berada, tema Suluh Kristiani pagi hari ini adalah Gereja Menghadapi Era Digital dengan subtema bijaksana menggunakan media sosial. Dasar firman Tuhan diambil dari Kolose pasal 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi beserta dampaknya menjadi topik hangat di zaman postmodern seperti saat ini. Keterbatasan media informasi yang bersifat konvensional seperti koran, radio, televisi membuat orang beralih menggunakan media informasi dunia maya yang ada di internet sebagai konsumsi kebutuhan informasi yang cepat, mutakhir, dan terkini. Dunia sedang terus menuju kepada kematangan teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan, segala urusan kehidupan manusia sedang menuju kepada digitalisasi dengan segala perangkat pintar seperti telepon pintar, televisi pintar, kemudian kamera pintar, jam tangan pintar, mobil pintar, dan sebagainya. Pokoknya yang serba pintar. Bersamaan dengan pesatnya kemajuan alat-alat software, hardware, teknologi informasi masih terus berusaha membuat aplikasi begitu sekali klik untuk memudahkan segala urusan kehidupan. Mulai dari urusan rumah tangga, komunikasi, kemudian pendidikan, kesehatan, bisnis, hiburan, keuangan, transportasi, bahkan urusan keagamaan. Gaya hidup manusia postmodern ditandai dengan gaya hidup digital, yaitu gaya hidup yang selalu mengandalkan dan bergantung kepada perangkat pintar digital untuk kegiatan sehari-hari, misalnya belanja online, membaca koran atau buku digital, menonton film, transaksi keuangan digital, atau media komunikasi digital. Manusia semakin membutuhkan dan sulit dilepaskan dari alat-alat digital serba pintar, telepon pintar, superkomputer, internet, wifi, dan charger terbaru menjadi barang yang dicari-cari manusia postmodern. Gaya hidup digital memungkinkan semua urusan aktivitas sehari-hari dengan mudah diintegrasikan di dalam satu alat pintar digital. Mulai dari mengintegrasi nomor telepon rekan, email, data kesehatan, data keuangan, data privasi lainnya dengan mudah direkam dan diolah datanya di dalam gadget kita untuk memudahkan layanan sekali klik. Saat ini adalah masa transisi dari berkurangnya penggunaan kertas menuju penggunaan sarana digital layar sentuh. Contohnya, Alkitab digital, tiket digital, uang digital, email, koran digital, buku digital. Perlahan, namun pasti, dunia sedang menuju digitalisasi dari dunia nyata menjadi dunia maya, digital serba pintar, interaktif, real time, terkoneksi, mengglobal, lebih praktis, lebih mudah, lebih cepat, dan lebih murah. Oleh karena itu, kita perlu waspada. Peperangan rohani, era digital teknologi internet
telah mampu menjangkau seluruh dunia dan menjadi alat komunikasi yang cepat, efektif, tanpa birokrasi, murah, dan real time. Internet menjadi alat andalan untuk mempublikasikan opini, melipat gandakan pengikut, mempengaruhi masyarakat luas, dan menyebarkan pengajaran. Dunia internet telah dibanjiri secara besar-besaran dengan yang namanya pornografi, game online, perjudian online, pinjaman online, situs antikris, cyberbullying, dan sebagainya, guna menggiring para kaum generasi muda pada kecanduan digital, mengalami kebutaan rohani dan penyesatan. Inilah tantangan iman Kristen terbesar di era digital. Adalah manusia terlalu mudah mendapat informasi apapun, sehingga banyak manusia tergoda jatuh dalam dosa. Bahkan ketika dalam keadaan sendirian di kamar, dengan mudah mengakses misalnya situs pornografi. Inilah zaman teknologi serba pintar, di mana kemajuan teknologi semakin canggih sekaligus disertai dengan kerusakan moral semakin meluas. Ini zaman teknologi superkomputer yang semakin diragukannya kehadiran Tuhan yang hidup dan semakin diandalkannya program-program pintar untuk membantu aktivitas manusia. Inilah saatnya peperangan rohani era digital, yaitu medan pelayanan Kristen tidak hanya di dalam dunia nyata, tetapi telah meluas ke dunia maya digital. Jika gereja tidak menggunakan mesin smartphone dan internet dalam penginjilannya, maka dunia maya digital akan terus dipenuhi informasi penyesatan tanpa ada yang mengimbanginya. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihati di dalam 1 Korintus 6 ayat 12, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Memang Rasul Paulus tidak mengatakan bahwa orang Kristen harus meninggalkan media sosial. Ayat tersebut ditulis Paulus untuk menentang pandangan orang-orang pada masa itu yang berpikir bahwa mereka berhak untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan. Padahal sebagai orang Kristen, segala sesuatu yang kita lakukan seharusnya ditujukan untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 23. Tidak semua informasi di media sosial itu benar dan berguna. Karena itu kita harus bijaksana memilih dan memilahnya. Informasi-informasi yang benar dan berguna dapat menolong mengisi pengetahuan kita dan dapat membuat kita up to date agar tetap relevan dengan lingkungan di sekitar kita. Yang perlu kita perhatikan adalah apakah kita mampu menjaga diri kita supaya tidak diperhamba oleh alat-alat media sosial itu sendiri. Lebih dari itu, kekristenan berbicara tentang relasi, yaitu relasi Allah dengan manusia. Setiap pilihan dalam rutinitas kita, termasuk dalam memilih aktivitas apapun yang kita lakukan, mencerminkan kedekatan kita dengan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus, bukan serupa dengan dunia. Sebagaimana Kristus menasihatkan kita melalui Rasul Paulus yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Smartphone, media sosial, internet bisa memberikan dampak yang negatif, tetapi juga bisa memberikan dampak yang positif, tergantung dari seberapa bijaksananya seseorang menggunakannya. Semakin kita bijaksana menggunakan smartphone kita, maka semakin kita bisa memanfaatkan sarana digital
untuk hal-hal yang positif. Kebijaksanaan Kristiani mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh mempunyai ketergantungan atau kecanduan kepada alat-alat digital kita atau smartphone kita, apalagi menggantikan Tuhan Yesus dengan smartphone yang di dalam hidup kita. Teknologi adalah sekedar alat dan benda mati dan tidak punya moral, sehingga bukan untuk dituhankan. Penggunaan HP atau alat digital hendaklah tidak mengganggu waktu saat kita bersaat teduh dengan Tuhan, saat kita sedang menjalin relasi hubungan dengan Tuhan, saat kita bekerja, waktu-waktu produktif, waktu belajar, waktu bersama keluarga, waktu bersosialisasi di komunitas dunia nyata, dan waktu-waktu penting lainnya. Teknologi media sosial adalah teknologi untuk membangun pertemanan dan persahabatan yang lebih baik. Tetapi kita perlu menjaga etika Kristen dalam bermedia sosial. Misalnya, saran ataupun kritikan yang menyangkut hal pribadi sebaiknya dilewatkan jalur pribadi atau inbox. Tetap menjaga kehormatan orang lain dalam bermedia sosial. Janganlah mengirimkan pesan di media sosial ketika Anda sedang marah. Dan janganlah mengirimkan pesan-pesan gambar-gambar yang tidak menjadi berkat. Contohnya, gambar pornografi atau berita-berita hoax lainnya. Media sosial hanyalah sebuah sarana untuk kita mengaktualisasikan diri kita, memberi dan menerima informasi. Kepekaan kita terhadap firman Tuhan akan membantu kita dalam mengevaluasi diri. Apakah selama ini kita menggunakan media sosial, kita yang menjadi tuannya, atau jangan-jangan tanpa kita sadari, kita sudah diperbudak oleh alat-alat digital tersebut. Sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, sebagai orang percaya, hendaklah kita bijaksana dalam menggunakan media sosial dan jadikan media sosial sebagai alat pelayanan, sebagai alat untuk menjangkau lebih banyak jiwa, dibawa kepada Tuhan, dikenalkan kepada Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapakku, di dalam nama Tuhanku Yesus Kristus, Allahku yang hidup, kami mengucap syukur Bapa, jikalau saat ini kami boleh menikmati berkat Tuhan berupa alat-alat modernisasi, berupa smartphone, berupa alat-alat digital yang saat ini ada di tangan kami. Mari Tuhan, ini semua karena anugerah dan kasih-Mu. Biarlah Tuhan turut bekerja menyucikan, menguduskan hati kami, supaya kami menjadi orang yang bijaksana, orang yang takut akan Tuhan, orang yang bertanggung jawab ketika menggunakan media sosial tersebut, untuk dijadikan sarana melayani Tuhan, memuliakan Tuhan, membangun kehidupan bersama sesama kami di dalam Tuhan yang penuh cinta kasih. Bapa, Engkau memberkati setiap kami, supaya kami memiliki hati yang takut akan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan, kami lakukan melalui sarana apapun yang ada pada kami, supaya kami gunakan untuk Tuhan, dan kami tujukan untuk Tuhan. Demi nama Tuhanku Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah Suluk Kristiani pada kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap semangat, tetap salam sehat. Shalom.